Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. La ilaha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, seperti biasa kita duduk sejenak ya. Duduk membincangkan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran hukumnya wajib. Kita tadabbur sedikit dulu ayat yang dibaca imam tadi dan kita sama-sama baca ya. Surah At-Tin dan surah At-Takatsur, walaupun sudah berulang kali disorot dan dibincang. Begitulah namanya Quran, dia kena dibincang selalu. Tazkirah artinya kena disampaikan setiap waktu. Baik, At-Tin halaman 597, surah At-Tin halaman 97, At-Takatsur ayat halaman 600, Mushaf Madinatul Munawwarah. At-Tin 8 ayat, At-Takatsur 8 ayat, 16 ayat. Sudah disebut berulang kali, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau baca Quran nilainya per ayat, lain nilai per huruf ya. Nilai itu ada dua, nilai per ayat, nilai per huruf. Per ayat nilainya satu kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW. Satu unit kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW. Kendaraan mewahnya apa? Unta besar gemuk. Unta besar gemuk, sebut dalam hadis ya. Kemudian nilai per huruf lagi. Nilai per huruf, satu huruf subhanallah. Kita tahu satu huruf nilainya 10. Boleh dilihat At-Tin berapa huruf dan At-Takatsur berapa huruf. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tin ternyata 156. 156. Ya. At-Takatsur 158, lebih banyak lagi. Jadi kalau dicampur berapa? 214. 314 maaf. 314. 314 huruf kali 10. 3140. Subhanallah. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Bila baca Takatsur ni support dengan doa,
Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Karena tajuknya tajuk nikmat. Baik. Wattini wa zaitun. Kita nak ambil mesej penting saja. Kalau mau dikaji per ayat, mana cukup satu pertemuan ya. Kita nak lihat tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah bagus kejadian manusia dijadikan Allah. Kejadian fisikalnya, bentuk badannya, anggota luaran, organ dalaman, ada akal, ada otak. Cantik sudah dibandingkan dengan makhluk lain. Dikasih Islam, dikasih Rasul, dikasih Quran, dikasih Ramadan, dikasih masjid, dikasih ilmu. Cantik sudah. Tapi ternyata ramai manusia yang tidak menjaga keindahan ciptaan manusia itu, lantas summa radadnahu asfala safilin. Ramai yang dari kejadian yang cantik, ada Nabi, ada Islam, tapi macam tak ada Nabi dalam hidupnya, macam tak ada Islam dalam hidupnya. Ada Quran, tapi Quran tidak dikaji, tidak dibincang. Kenapa orang dulu hebat? Orang dulu Quran ada pada kehidupannya, Quran ada di hatinya, Quran ada di mulutnya. Sekarang Quran tidak ada di mulut, tidak ada di hati, tidak ada dalam kehidupan. Itu maka jadi macam ini umat. Radadnahu asfala safilin. Artinya janganlah begitu. Ingatlah kejadian ciptaan Allah itu. Nah, illal ladzina amanu, tengok. Yang selamat amanu wa amilus salihat. Dua saja rukunnya di sini. Rukun selamat, rukun kejayaan dua saja. Iman, amal saleh. Iman pun karena belajar lagi. Apa itu iman? Iman bukan di mulut saja. Iman di hati, di mulut dan dalam realiti. Amalan. Subhanallah. Kalau amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka ngetop, ganjarannya tidak putus. Istri yang mukminah, suami yang mukmin, bila dia meninggal, mendidik anaknya secara iman, secara Islam, mak bapak meninggal, mak bapak mati, amalannya hidup, menerusi anak yang dididik. Tapi kalau anak tidak dibawa ke jalan Allah, anak tidak dibawa ke masjid, tidak dikasih ilmu, dibiarkan di era globalisasi, hanyut dalam arus globalisasi, hanyut satu rumah, meninggal ayah, meninggal ibu, orangnya mati, dosanya hidup. Orangnya mati, dosanya hidup. Summa radadnahu asfala safilin. La ilaha illallah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa tak percaya lagi kepada agama? Dah jelas. Kenapa tidak percaya lagi? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu bijak, pandai, sangat hebat mencipta dan mentadbir? Maka perlu jawab, bala, betul lah ya Allah, kami yang cuai. Engkau ahkamul hakimin, Engkau arhamur rahimin, Engkau khairur rahimin, Engkau ar-Rahman, Engkau ar-Rahim, Engkau Ghafur, Engkau Syakur. Itu saja dulu ya. Kita lihat At-Takasur. Jadi fokus surat Tin mengajak kita menilai keindahan ciptaan Allah terhadap diri kita ini, terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap rakyat, terhadap pemimpin. Subhanallah. Pemimpin yang adil akan jadi insan yang terpilih nanti di hari kemudian, termasuk 7 golongan yang selamat pada sisi Allah. Baik, surah Takasur. Surah Takasur ini cerita orang yang lalai. Cerita orang lalai. Alhaakumut takasur. Kamu lalai karena takasur. Takasur itu sama ada mencari harta, memperbanyak keturunan, mencari populariti, mencari kedudukan. Bukan mencari Allah, bukan mencari akhirat, bukan mencari jannah. Lalai. Kadang-kadang Ramadan pun tidak ke masjid.
Ramadan pun tak pegang Quran. Ini Ramadan sudah mau habis ya. Alhaakumut takatsur, kamu semuanya lalai karena mencari kemegahan, mencari kebahagiaan yang ikut cara dia, keselesaan yang ikut cara dia. Hatta zurtumul maqabir, begitulah sifat kamu sampai mati diantar ke kubur, begitulah sifat kamu nanti. Subhanallah. Maka Al-Imam Ali mengatakan, an-nasu niyam wa idza matun tabahu. Manusia ini semua tidur nyenyak, dah mati nanti baru bangun. Oh, bila dia dah nak mati, mau dicabut rohnya, oh, perlu rupanya ke masjid ya. Perlu rupanya baca Quran ya. Perlu salat berjamaah rupanya. Bukan hanya bulan Ramadan saja, 12 bulan setahun perlu ke masjid. Yang tak 12 bulan ke tahun ke masjid, maaf, yang tidak datang 12 bulan setahun nanti menyesal bila nak mati. Ada ayat lain tu. Ada ayat lain. Kenapa tak ke masjid? Alhaakum, kamu lalai. Apa yang melalaikannya? Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya. Mungkin benda yang dia pegang yang melalaikannya. Sekarang media kelalaian sangat banyak. Yang dikatakan mulhiyat. Dari kata-kata alha ini boleh diambil suatu istilah mulhiyat, faktor yang melalaikan. Munsiyat, faktor yang melupakan. Muzayyinat, faktor yang menghias benda yang tak baik jadi baik. Alhaakumut takatsur, kamu lengah dan lalai. Artinya apa? Jangan lengah, jangan lalai. Ingatlah kubur. Hatta zurtumul maqabir, ingatlah kubur. Nanti kalau dah masuk kubur, belum lagi masuk kubur. Dalam surah Al-Mu'minun kemarin ada bincang, orang yang lalai hidupnya waktu nak meninggal takut nak mati. Waktu nak meninggal minta sambung nyawanya. Tengok sekejap ya. Kemarin sudah dibincang sebenarnya, tapi perlu dibincang lagi. Karena apa? Kita kena bincang lagi sampai benda ni lekat di hati. Kalau tak lekat, itu karena dilekatkan juga ya. Tengok halaman 348. Halaman 348 ayat 99 dan 100. Surah Al-Mu'minun. Patutnya ayat ni ya, kalau ingin selamat husnul khatimah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, dia kena tahu ayat ni. Kalau dia hanya berdoa Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, dia baca doa saja, dia tak tahu ayat. Macam orang nak dia mau anak tapi tak kahwin. Dia nak anak, ya Allah, kasihlah aku zuriat, kasihlah aku anak cucu ya Allah. Tapi tak kahwin. Allah makhtim lana bi husnul khatimah, ya Allah berilah kami husnul khatimah. Tapi yang faktor yang menyebab husnul khatimah dia tak tahu. Mana dapat nanti husnul khatimah? Ini wajib diketahui. Ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Ayo dibaca. Satu ayat, satu unit kendaraan mewah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Support dengan doa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Artinya apa? Tolonglah jaga kami ya Allah dengan baik. Hatta idza jaa ahadahumul maut, bila maut sudah tiba, roh mau dicabut, tempoh hidup sudah berakhir, orang tu lengah dan lalai. Qala rabbirji'un, ya Allah jangan dulu dicabut rohku ya Allah, jangan dulu ya Allah, help me, tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, irji'uni, tangguhlah dulu ya Allah, sehari dua. Cabutlah ruku yang hari itu aku solat subuh di masjid di rumahmu ya Allah. Cabutlah ruku yang hari itu aku tahajud di malam hari menangis ya Allah. Cabutlah ruku hari itu tanganku pegang Quran ya Allah, bukan pegang benda lain ya Allah. Irji'uni la'alli a'malu salihan, kasihlah saya peluang beramal saleh dulu ya Allah. Amal saleh sama dengan antin tadi, illadzina amanu wa amilus salihat. Orang yang tidak beramal saleh bila ajalnya sampai nangis. Karena keterangan ulama ya,
Orang tuh bila dia nak mati, diperlihatkan destinasi yang akan dia tuju nanti di sana, jannah atau nar. Jannah atau nar dah nampak. Kubur pun dah nampak. Ada hadis saya juga, mungkin besok lusa boleh dibawa. Hadis orang yang mau diantar ke kubur. Sesudah dimandi, sudah dikafan, dah disolat, mau diusung diantar ke kubur. Hadis sahih mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh, dia mau cepat diantar ke kubur. Apa dia cakap? Qaddimuni, cepatlah antar saya ke kubur nih. Ini taman surga menunggu di kubur sana. Dia gelisah kalau lama-lama disimpan di rumah, dalam keranda, dalam van, di hospital. Dia tidak mau. Qaddimuni, antarlah saya cepat ke kubur. Antarlah. Alam saya sudah bertukar. Bukan duduk di rumah lagi, duduk dalam van, duduk keranda lagi. Saya duduk di kubur patutnya ini. Alam dah bertukar, alam barzah. Bukan alam kita ini lagi. Macam ikan, alamnya di dalam air. Dibawa keluar air, tentu dia tidak mau. Tiba giliran orang yang lengah dan lalai. Hadis yang sama juga mengatakan menangis. Nak diantar ke kubur menangis. Dia tanya keluarganya yang mengangkatnya, yang mengusungnya, kemana kalian mau antar saya ini? Aina tazhabu Nabi? Kamu mengantar saya kemana? Dia dah tahu diantar ke kubur, dia dah nampak kuburnya. Tidak ada pilihan lain katanya. Dalam hadis itu dikatakan orang itu menangis, berteriak, meraung, meratap, melulung. Kalau didengar oleh manusia pasti pingsan katanya. Semua makhluk mendengar ratap tangis orang yang mau diantar ke kubur. Seandainya dikasih manusia mendengar ratap tangis orang yang mau diantar itu, katanya pingsan. Dry baban pun pingsan, semua pingsan. Jadi siapa lagi mau mengantar lagi? Perlu baca hadis, perlu baca Quran. Solat saja tak cukup, qiyamul lail saja tak cukup. Apakah qiyamul lail dapat mengubah hidupnya? Kalau Quran insya Allah bila dia baca, dia dengar, dapat mengubah hidupnya kalau hatinya menerima kalamullah. Kalau hati tidak menerima kalamullah, tidak menerima hadis Rasulullah, orang itu sakit, lebih sakit daripada diserang oleh COVID-19. La ilaha illallah. Orang yang tidak mau mendengar kalamullah, tidak mau mendengar hadis Rasulullah, orang itu sakit dan sakitnya lebih dari sakit kena COVID-19. COVID-19 body saja yang diserangnya. Ani dua-dua diserangnya. Engine dan body. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afwal afiyah. Alhaakumut takasur. Kamu ini lengah dan lalai. Janganlah begitu, itu maksudnya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu diantar ke kubur. Artinya ingatlah kubur juga. Kamu tidak lama lagi hidup di atas bumi ini. Tidak lama lagi itu. Kalla, janganlah begitu. Janganlah lalai. Saufa ta'lamun, kamu nanti tahu akibat kelalaian kamu itu. Summa kalla saufa ta'lamun, dua kali. Janganlah lalai, janganlah lengah. Nanti kamu tahu akibatnya. Kalla, janganlah begitu. Tengok 3 kali kalla. Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, jangan lalai. Tapi masih lalai. Udah ditegur dengan bahasa yang keras. Tidak ada surah yang paling banyak kalanya, inilah dia. Jangan. Tapi masih begitu-gituin. Masih gitu-gituin ya. Masih begitu juga. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu tahu dengan yakin, kamu tidak akan begitu. Berarti kamu tak yakin. Berarti kamu krisis keyakinan. Kamu menghadapi krisis keyakinan, tak yakin. Orang Melayu cakap apa? Yakin boleh katanya. Kenapa tak boleh ke masjid? Tak yakin. Katanya yakin boleh. Yakin ke masjid, boleh datang. Tak yakin, tak boleh. Yakin dengan Quran, boleh pegang Quran. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Orang tu tahu dia nak mati, tahu dia nak diantar ke kubur, tapi tak yakin.
Kalau dia yakin, keyakinannya akan terlihat di amalannya. La tarawunnal jahim. Pasti dan pasti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim karena kamu lalai tadi. Summa la tarawunnaha ainal yakin, bila kamu sudah ada di dalam, oh ini rupanya neraka itu. Dah ada di dalam nanti, ini rupanya. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian di sana nanti di hari akhirat kamu akan ditanya tentang nikmat. Ada kereta di rumah? Banyak, sesuka hati memilih. Ada parking di masjid sembahyang subuh? Ada, satu kereta wakil, satu pagi satu kereta wakil pergi ke masjid. Rumah besar, berapa bilik? Banyak bilik. Ada Quran didengar dalam bilik? Ada. Selamat. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Nikmat kalau dikira mana dapat dihitung ya? Nikmat kaki saja, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat organ. Subhanallah. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kamu pasti ditanya tentang nikmat. Di mana datang pasti dan pasti itu? Dari nun yang musyaddadah, dari nun ada sabdu itu, kepastiannya tinggi sekali. Summa la tus'alunna, la tarawunna. Orang mengaji Arab, nun yang sabdu itu kata orang Melayu musyaddadah, yang ada syaddah itu kuat, tidak dapat diterjemahkan secara literal. Karena ini gaya bahasa Arab, gaya bahasa Al-Quran. Jadi dapat kita katakan pasti dan pasti. Saya belajar pada seorang buya dari Bogor, Syekh Ibrahim namanya, Ibrahim Al-Yamani. Macam mana nak menerjemahkan macam nun yang musaddah itu? Pasti dan pasti katanya. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu pasti dan pasti ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat Islam akan ditanya, nikmat masjid akan ditanya, nikmat Ramadan akan ditanya, nikmat Qiyamul Lail akan ditanya, nikmat ilmu akan ditanya. Begitu dulu ya, surah ringkas terhadap takasur dengan at-tin. Kita bersama kertas yang sudah diedarkan, sambungan kepada perbincangan hari apa? Hari Kamis. Paragraf 1 sudah dibincang. Sekarang paragraf 2. Mudah-mudahan siap nanti. Ide ini diambil daripada gagasan Bernas Yang Mulia Profesor Dr. Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah, orangnya masih hidup. Rujukannya ada di sana, ada tulisannya, artikelnya, ada juga ceramahnya di YouTube. Tidak sampai 2 menit dia ngomong, semenit lebih sedikit saja. Subhanallah, menunjukkan hebatnya ilmunya. Inilah original Arabnya ada sebelah kanan bagi yang peminat Arab. Kemudian sudah ditranslate into Malay. Tengoklah ya. Peringkat pertama apa maksudnya? Peringkat pertama menerangkan manusia ini rugi. Tajuknya antara pengguna yang rugi dan pelabur yang untung. Apa maksud pengguna dan pelabur? Maksudnya merujuk kepada wal asri. Dia membahaskan wal asri. Nikmat masa, nikmat yang paling hebat. Kalau kita lihat takasur tadi ya, yang paling cantik di sini takasur nih. Lihat lagi takasur tadi halaman 600. Sesudah summa la tus'alunna yauma idzin anin naim, kamu pasti akan ditanya tentang nikmat. Tengok sambungannya apa? Wal asri. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Kemudian habis surah Takasur, sambung dengan surah Al-Asr. Apa sambungnya? Wal asri. Berarti nikmat yang akan ditanya itu antara lain Al-Asr, masa. Memang dalam hadis ada, bila kita menghadap Allah nanti orang itu akan ditanya, berapa umur Aji? Berapa umur Puan Hajah? 50? Oh 50 ya. 60 ya 60. Yang 60 tahun itu bikin apa saja? Apa yang dibuat? Itu akan ditanya. Kemudian masa muda akan ditanya secara khusus. Wa an syababihi fi ma ablah.
masa muda kemana dihabiskan? Itulah cantik ya. Summalatus alunna yawma idzin anin naim. Kamu akan ditanya akan nikmat nanti. Nikmat akan ditanya wal asri, sambungannya. Berarti nikmat yang paling mahal adalah masa. Maka Prof. Nablusi mengatakan dalam mengelola masa ini manusia ada dua. Tengok di belakang dia punya apa tuh? Kata kunci dan istilah. Pertama mustahlik, yang kedua mustasmir. Tengok yang color saja ya. Pertama pengguna yang rugi, yang kedua pengguna yang pelabur yang untung. Pertama pengguna, yang kedua pelabur. Yang pertama memakai masa saja, diguna saja masa. Untung rugi dia tak fikir. Perlukah sembahyang subuh ke masjid? Tak perlulah. Bagus lagi tidur. Itu mustahlik namanya. Kalau mustasmir, investor. Dia menginvest, dia melaburkan masanya. Perlu ke masjid? Perlu dong. Satu kali datang sembahyang subuh ke masjid, nilainya seperti sembahyang qiyamul lail satu malam tak tidur. Perlulah. Dahlah usia sedikit, amal sedikit, ambillah amal yang singkat nilainya berlipat. Datang ke masjid dapat nilai seperti berqiyamul lail tak tidur satu malam. Dah hadis sahih tu ya. Datang sembahyang subuh, datang sembahyang isya dapat nilai seperti half. Qiyamul lailnya half, separuh malam. Datang isya dan subuh dapat nilai ekstra usia 1,5 malam. Kalau siang tu 12 jam, malam 12 jam, satu malam 12, setengah malam 6 jam, berarti 18 jam nilai ekstra usia ibadat orang yang datang sembahyang isya dan subuh. Itulah pelabur yang untung. Subhanallah. Jadi kita lihat peringkat 2. Kata Nablusi apa? Justru si mukmin selaku pelabur yang untung, tengok, akan bergiat memanfaatkan masa dengan baik. Ia mesti meraih pulangan, infakan istismarian. Masa bagi si mukmin adalah modal, kapital. Dalam bahasa Arabnya apa? Ra'smal. Katanya di sini masa itu modal, bermakna si mukmin mesti menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Tidak mau yang sia-sia, apalagi dosa, tidak mau dia. Intinya setelah masa berlalu ada kemanfaatan yang diraihnya. Tidur dia malam hari, sebelum tidur dia berniat nak bangun untuk tahajud, bangun dia, subhanallah. Berdoa dia di ujung malam sebelum dia pergi ke masjid. Berdoa di ujung malam sebelum ke masjid itu, sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar. Kekuatannya sama dengan berdoa di Raudah, berdoa di Multazam, berdoa di tanah suci. Raudah itu ada di rumah sendiri, Multazam itu ada di rumah sendiri. Orang sekarang bersusah payah nak pergi umrah bulan Ramadan, ada yang sudah balik. Peluang itu ada di rumah. Kalau direbut, kalau masa dikelola dengan baik. Doa mustajab di ujung malam sama dengan mustajabnya di dekat tempat-tempat mustajab di tanah suci. Kenapa tidak direbut? Orang yang pelabur yang untung dia akan rebut. Dia akan merebut. Bulan Ramadan dia bersusah payah qiyamul lail di masjid Solihin, masjid-masjid mana. Lepas Ramadan dia kena perjuangkan karena konsisten, karena istiqamah. Mudah-mudahan ya. Setelah masa berlalu ada kemanfaatan yang diraihnya. Hal ini sejalan dengan peringatan mesra Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asr. Itu kata Nablusi. Diambilnya pada surah Al-Asr. Ayo kita baca sama-sama. Ternyata surah Al-Asr ini hurufnya 70. Jadi satu kali baca dapat 700. Ayatnya 3 ayat pendek, dapat 3 unit kendaraan mewah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
Shadaqallahul azim. Demi masa, kebanyakan manusia pasti terpuruk dalam lembah kerugian yang dahsyat. Rugi. Suami tak melabur, istri tak melabur. Tidak melaburkan masanya. Macam cerita tadi lah, anak-anak pun hanyut. Lemas dalam gelombang kehidupan. Hanyut. Kata orang Sumatera, hanyut mesti dipintas, hilang mesti dicari. Kalau hanyut karena dipintas, biar hanyut dalam sungai, dipintas artinya disekat, jangan sampai hanyut jauh. Dia hilang mesti dicari. Ini hanyut tidak dipintas, hilang tidak dicari. Biar saja begitu. Tengok nanti dalam Google itu ya, hanyut mesti dipintas, hilang mesti dicari. Apa maksudnya? Nah, dia asalnya hanyut nak dipinteh, hilang nak dicari katanya. Asalnya dari daerah Minangkabau ya. Orang Minangkabau ini kaya budaya. Hanyut nak dipinteh, hilang nak dicari katanya. Nggak, hilang dia dari masjid, mesti dicari. Di mana haji tadi sembahyang subuh ini? Haji sembahyang subuh di tempat lain ke? Nah, Umar bin Khattab mengatakan, perhatikanlah sahabat kamu waktu sholat dalam shaf. Ada dia, kalau dia tak ada nanti datanglah ke rumahnya, tanya dia kenapa, di mana haji tadi? Haji sakit ke? Keluarga sakit ke? Apa yang perlu saya bantu? Perlu saya bawa ke hospital? Nah, begitu kata Umar bin Khattab. Baik. Kebanyakan manusia pasti terpuruk dalam lembah kerugian yang dahsyat. Lafi khusrin itu susah menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu secara literal. Khusrin itu nakirah li ta'zim katanya. Fi itu terpuruk, terbenam, terjatuh, hilang. Bukan senang nak terjemah ni. Terjemah yang ada tu perlu dirawat. Karena bila orang baca tidak takut berada dalam kerugian, gitu saja. Itu tidak gawat. Ini gawat. Terpuruk dalam lembah kerugian yang dahsyat. Ini bukan terjemah literal ya. Nah. Baik. Justru yang tidak merugi siapa? Malah mereka beruntung ahlul iman dan ahlus salah. Ahlul iman amanu. Kalau dia amanu, dia tidak akan rugi dia. Tengok sifat orang beriman di belakang ya. Kita kutip di belakang ayat suratul Baqarah, At-Taubah ayat 18. Mengenal pencinta rumah Allah ini sifat-sifat mukmin. Sifatnya ada berapa? Amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini nanti kita simak lagi ya. Baik. Yang tidak merugi malah mereka meraih keuntungan ahlul iman. Ahlul iman. Iman dah cakap tadi ya. Iman tu di mulut, di lidah, iman tu di hati, iman tu dalam perbuatan. Nampak dia beriman. Dalam ayat 18 surah Taubah tadi, dia ke masjid dia. Tidak mungkin orang beriman tidak ke masjid. Kalau dia tak ke masjid, berarti dia menghadapi krisis iman. Itu maksud ayat surah Taubah tadi. Itu maka kita kaitkan dengan surah Taubah. Baik. Jadi suratul Asr ini 3 ayat pendek dan 10 huruf. Kemudian apa kata Nablusi lagi? Allah bersumpah dengan masa secara mutlak, tujuannya adalah bagi kemaslahatan insan. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Untuk kepentingan Anda, supaya Anda ingat. Bagi kemaslahatan insan, makhluk yang teramat mulia pada sisi Allah, pada hakikatnya nilai Anda adalah masa yang Anda lalui. Nilai Anda itu masa. Apa Anda buat hari ini? Itulah nilai Anda. Nilai Anda ikut masa yang Anda gunakan. Orang itu nilai dari masa yang digunakannya. Itulah nilai Anda. Itulah jati diri Anda. Ini yang mencakap ini Imam Hasan Basri ini. Innama anta zaman katanya. Anda itu masa.
Yang di highlight ini Nablusi mengambil kata-kata Imam Hasan Basri. Kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu sedemikian rupa tanpa perkiraan, terkecuali jika masa digunakan dalam meraih habuan dan keuntungan. Kesimpulannya, ini peringkat yang di bawah sekali. Bermakna si mukmin bergiat menerapkan iman yang dimilikinya. Iman mesti diterapkan, meraih amal saleh, mengajak ke jalan Allah. Orang beriman dia mesti bercakap. Kalau dia tak cakap, tak tawasau bil haq, rugi. Dia tahu tapi tak ngomong, rugilah. Nanti akan ditanya, wa maza amila fi ma'alim. Ilmu yang dia tahu dia buat apa? Kan 4 pertanyaan kan, tentang usia, tentang usia remaja, tentang duit, tentang ilmu. 4 itu akan ditanya, maza amila bima alima. Ilmu yang kamu tahu, kamu terapkan atau tidak? Maka di sini wajib menyampaikan. Ia juga menerapkan hakikat tersebut dan berdakwah mengajak insan sejagat menuju hakikat. Wa tawasau bil haq. Kemudian wa tawasau bis sabar lagi ya. Kita lihat di belakang ini. Ini tadi sudah istilah ya, kata kunci mustahlik dan mustasmir. Manusia terbagi 2, mustahlik menggunakan masa 24 jam, tidak mengira untung dan rugi. Ke masjid tidak perlu, baca Quran tidak perlu, memikirkan ilmu tidak perlu. Yang penting kenyang perutnya, sedap tidurnya, tidak ada COVID. Tapi dia terjangkit COVID, dia tidak tahu. Yang kedua mustasmir, orang yang 24 jam melaburkan masanya dengan maksimum. Kalau dia berjalan paling kurang dia baca suratul asr, contohnya tadi. Suratul asr 70 huruf. Kalau kita lihat jam ya, nak menilai suratul asr ni, ayo kita baca sama-sama berapa second kita baca suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok berapa second ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 7 second. Katalah 6 second. Atau katalah 10 second. 10 second berarti 1 minit dapat 6. 6 kali suratul asr. 6 kali 70 berapa? 6 kali 70 420 kali 10. Karena satu hurufnya 10. Berapa? 42? 70 kali berapa tadi? Kali 6 kan? 420 kali 10 4200 semenit. Pulangan semenit kalau membaca suratul asr dengan kelajuan 1 kali baca 10 menit 10 second 10 detik. Semenit 6 kali 4 4200 ya. Kalau naik kereta balik ke rumah 10 menit 10 menit berapa? 42.000. 42.000. Itulah pulangan yang diambil oleh mustasmir. Itu kalau suratul asr. Kalau suratul ikhlas lain lagi kiranya. Suratul ikhlas dikira per 3 kali, kira per huruf iya juga, kira per 3 kali dan kira per 10 kali. Ini yang difikir oleh mustasmir yang dikatakan oleh Nablusi. Subhanallah. Coba kita perhatikan di sini ya. Peringatan kalau mula mengenai nasib pengguna yang rugi. Pengguna yang rugi kategori pertama tadi ya. Tengok warning Allah terhadap mereka. Pertama tadi ayat surah Mukminun kita sudah semak. Dah semak tadi surah Mukminun ayat 99 dan 100. Surah Al-Hadid. Wah, ini sedih nih. Ayat 13 14 ini cerita orang yang hidupnya rugi, nanti di akhirat keadaannya gelap, padang mahsyar itu gelap. Anda akan diterangi dengan iman Anda. Orang itu lampunya tidak sama, ikut watt imannya di dunia ini. Berapa voltage? Berapa volt imannya? Berapa watt? Itulah akan meneranginya nanti di sana.
Itu maka dalam hadis saya mengatakan orang yang paling maksimum cahayanya nanti yang datang solat isya dan subuh berjamaah. Basyiril masya'ina fi dhulam bin nuri tam yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang datang sembahyang isya dan subuh berjamaah dalam kegelapan malam, karena dulu malam itu gelap, tidak ada lampu di jalan, tidak ada listrik. Sekarang hampir sama siang dengan malam. Dalam hadis dikatakan, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang datang sembahyang isya dan subuh bahwa suasananya nanti sana cahayanya maksimum, nur tam, maksimum. Itu dalam suratul Hadid. Jadi orang yang tidak nampak jalan ke masjid, nanti di sana kegelapan, dia minta karan, minta baterai kepada jirannya yang pergi ke masjid, mengemis nanti. Baca saja lah ya, halaman berapa tadi? Halaman 539. Jadi bukan ke masjid itu bukan Ramadan saja ya. Bahaya kalau hanya Ramadan ke masjid, bahaya. Tengok halaman 539. Orang itu mengemis, naktabis min nurikum. Tengok ya. Tengok, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Naktabis min nurikum, kasihlah sedikit cahaya kamu itu, kami tidak nampak jalan ini. Ngemis di sana, hidupnya gelap. Apa jawabannya waktu orang itu mengemis? Qilarji'u wara'akum. Nak karan juga, nak betul juga, baliklah ke dunia semula, pergilah sembahyang subuh, pergilah sembahyang isya, charginglah bateri kamu di dunia. Irji'u wara'akum, patah balik ke dunia. Faltamisu nura, cari nur di sana, cari bateri di sana, charging bateri di sana. Jadi ke masjid ini mencharging bateri. Subhanallah. Faduriba bainum binurin lahu, faduriba bainum bisurin lahu bab. Lantas yang kegelapan tadi, yang mengemis tadi tidak boleh jalan, tidak boleh jalan, tidak nampak. Yang terang ini dia jalan terus menuju Siratal Mustaqim, menuju jannah. Orang jalan menuju jannah ini tidak boleh bergerak. Dah jauh. Ayat berikutnya, ayat 14, yunadunahum, dipanggil lagi. Dipanggilnya lagi kawan yang sudah jauh ke depan sana. Alam nakum ma'akum. Kita kan dulu satu negeri, satu identitas, satu warna IC, satu nationality, satu bangsa. Kita kan dulu satu karya, satu kampung, satu ketua kampung. Kita kan dulu satu puak. Kita kan dulu satu pejabat, satu bumbung, satu kementerian, satu unit. Kan sama dulu, kasihan dong katanya. Alam nakum ma'akum. Dijawab oleh orang yang mukmin yang sudah jauh ke depan sana, bala. Andangnya, betul kita sama dulu, tapi kamu ada 5 kelemahan kamu. Ini kelemahannya ada di sini. Penyakit kamu dulu ada 5. Kamu enak dengan penyakitmu itu. Orang yang tidur di rumah itu dia enak. Dia enak, keenaan dia. Kalau tak enak dia mesti bangun. Orang yang ke masjid pun enak juga. Alam nakum ma'akum, kita kan sama-sama dulu. Bala, andangnya kata orang Brunei. Betul sama-sama dulu. Walakinnakum, kamu ada 5 kelemahan. Fatantum anfusakum, nomor 1. Watarabbastum, nomor 2. Wartabtum, nomor 3. Wa gharatkumul amani hatta ja'amrullah, nomor 4. Wa gharrakum billahil ghurur, nomor 5. Fatantum anfusakum, kamu hidup membinasakan diri. Orang pegang Quran, kamu pegang Samsung. Suami istri satu rumah, tidak pegang Quran, tidak ada hati Quran, tidak ada ayat Quran di hatinya, membinasakan dirinya. Orang ke masjid, kamu
Azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. An-naumu khairum minas salah. Fatantum anfusakum. Membinasakan diri. Tak sedar diri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa tarabbastum. Suka menangguh. Nantilah taubat. Nantilah istighfar. Nanti aku pergi umrah, aku menangis di sana nanti. Pergi umrah tak mau juga menangis, karena membawa hati yang kamah ke sana. Nak pergi umrah nak menangis di sana karena dibersihkan hati dulu di sini. Kalau di sana baru nak menangis itu main-main namanya. Allah tidak akan kasih dia tuh. Illa manadar, kecuali orang-orang istimewa saja ya. Wartabtum, kamu berselimut kerugian, bukan kerugian, keraguan. Kamu hidup dalam keraguan, tak yakin. Kita ada cakap tadi kalau yakin boleh. Dia tak yakin. Tak yakin ke masjid ini untung. Dulu ada cerita kawan, dicerita sama Ambaba. Saya bawa bapak saya ke masjid. Ini anaknya pawainya kuat. Pawai anaknya kuat. Dibawanya lah bapak ke masjid. Balik di masjid, ini orang putih. No point katanya. Tidak ada dapat apa-apa tadi. Dia cakap mana? Dia cakap sama anaknya, anak cerita. Kata bapakku katanya no point. Tidak ada dapat apa-apa balik di masjid. Karena dia tak yakin. Kenapa tak yakin? Tak cukup bekalan ilmu. Orang yang tak yakin tu dia bekalan tak cukup dan tak mau menambah bekalan. Dah bekalan tak cukup, tak mau menambah, tak mau bertanya. Patutnya bila tahu bekalan tak cukup, carilah tambahan bekalan. Charginglah bateri, rundinglah, konsultasilah, curhatlah. Itu gunanya curhat, mencurahkan isi hati ya. Wartabtum, perkataan yang pendek, 4-5 huruf. Orang itu ragu dan ragu. Artinya tidak yakin. Wa gharratkumul amani hatta ja'amrullah. Kamu diayun dan dibuai oleh angan-angan. Orang itu membangun mahligai di angan-angan. Di alam khayalan. Nanti surga dapat tuh katanya. Insya Allah dapat surga tuh. Tapi jalan ke surga enggak diusahakan. Kemarin ada khutbah Jumat ya. Ini tagnya. Ada ayat yang disorot dalam penutup khutbah itu cantik sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nak ke jannah tu halaman 5 ya khutbah Jumat ayat 133 surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah meraih maghfirah dan meraih jannah, bukan tidur. Bersegera, jangan mau absen solat karena datang awal, karena dengar azan. Jangan masbuk. Wasari'u. Terjemah pun bersegeralah kamu katanya. Penutup khutbah Jumat ayat 133 surah Ali Imran. Jadi orang ini apa? Membina istana di alam khayalan. Hati mau ke jannah, tapi jalan ke jannah tidak ditempuh. Hatta ja'amrullah, sehingga maut. Tiba-tiba maut. Kemudian yang terakhir, wa gharrakum billahil gharur, kamu ini ditipu oleh si gharur. Kamu ini ditipu oleh si gharur. Gharur, dia enggak tahu pun gharur. Gharur itu kalau bahasa Bruneinya pembuyuk besar. Gharur itu kalau bahasa Bruneinya pembuyuk. Kamu kehidupan kamu dikontrol oleh pembuyuk. Tengok tafsirnya apa nanti? Syaitan. Kerja setan di malam hari ya. Orang yang tidur kasihnya blanket, kasihnya selimut, kemudian dikasihnya penyembur, matahari disembur supaya tidak bangun, kemudian diikat badan diikat, bacalah hadis, kemudian telinga dikamehi, telinga dikencingi, bacalah hadis tentang cerita orang tidur macam mana gharur tadi mengerjainya.
Dia dikerjain oleh si Gharur. Gharur pun dia tak tahu apa itu Gharur katanya. Pentafsir Gharur itu ada dua. Ada yang mengatakan Gharur itu setan iblis. Ada juga yang mengatakan Gharur itu keduniaan. Dia ditipu oleh rumahnya, oleh kendaraannya, oleh usianya, oleh pangkatnya, oleh jawatannya, oleh gelarannya. Terpesona dengan gelarannya. Orang yang macam saya ini tidak perlu ke masjid lah katanya. Ke masjid itu orang-orang bawah saja. Saya sudah tinggi dah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu baru kita bahaskah Al-Hadid 13 dan 14. Munafikun belum lagi, Taha belum lagi. Ini boleh dirujuk sendiri lah ya. Mudah-mudahan Allah membantu kita nih. Yang penting di akhir Ramadan patutnya kita berdoa, ya Allah, engkau tarik hatiku ke masjid di bulan Ramadan. Aku ingin juga engkau tarik juga di luar Ramadan ya Allah. Itulah doaku kepadamu ya Allah. Jangan kecewakan aku ya Allah. Jangan nanti 1 Syawal aku tak nampak, 2 Syawal aku hilang, 3 Syawal aku hanyut. Jangan begitu ya Allah. Apa doanya saat itu? Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Sudah ada doanya dikasih awal ya. Ya Allah, jadikan kami ini pencinta rumahmu sampai ke penghujung usia. Maunya ya Allah di hari saya meninggal saya masih ke masjid ya Allah. Ada cerita kawan baik ya. Dulu kawan sepejabat di kampung air sama-sama ngajar. Hari dia meninggal tuh dia sembahyang subuh ke masjid Sungai Kebun. Sehat, tidak ada sakit, tidak ada ripas, tidak ada JPMC. Kemudian dia balik ke rumah lepas subuh dengan niat nanti sembahyang zuhur saya akan ke rumahmu lagi ya Allah. Sebelum tengah hari dia tidur melimpang sekejap berbaring. Niat untuk tidur 10 menit 15 menit, di situ diambil. Di situ dia diambil. Tidak ada orang melihat dia meninggal. Tidak ada yang susah. Sebab rumahnya 2 tingkat, dia tidur di atas, anak-anaknya di bawah. Bila bapaknya tak turun-turun, Lai, tengok bapakmu dulu, Lai. Ini dah lambat nih. Tengok dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, cabutlah rohku ya Allah. Di hari aku meninggal, aku masih berangkat ke rumahmu ya Allah. Jangan husnul khotimah saja ya. Ya Allah, kami ingin kesudahan yang baik. Jelaskan, terangkan, nyatakan. Di hari saya meninggal saya masih tahajud di malamnya ya Allah. Di hari saya meninggal saya masih pegang Quran ya Allah. Begitu maunya. Jelas-jelas meminta. Jangan husnul khotimah saja. Ya Allah, kasihlah kami husnul khotimah. Apa usahanya? Tidak jelas. Karena doanya tidak jelas. Doa itu mesti jelas. Ada cerita orang saleh zaman dulu. Ini muslimah. Doanya apa? Ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya puasa ya Allah. Itu doanya. Subhanallah. Lalu betul dia hari dia meninggal itu dia puasa dan dia baca Quran. Ayat yang dia baca surah Al-An'am. Oh. Ayat yang dia baca itu surah Al-An'am luar biasa. Allah kasih dia meninggal dalam bulan puasa, masa puasa, bukan bulan puasa ya, puasa sunat. Dia puasa sunat. Kemudian dia mengaji. Subhanallah. Halaman 144 ayat 127 suratul An'am. Inilah ayat terakhir dilantunkannya, lalu dia meninggal. Akhir kalamnya Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah saat aku meninggal, akhir kalamku kalam sucimu ya Allah. Ini dia yang dibacanya. Ayo kita baca sama-sama ayat 127 halaman 144. Bacaan seorang muslimah yang mendambakan, yang menginginkan meninggal masa puasa sunat. Ternyata Allah layan dia meninggal masa puasa, malah masa membaca Al-Quran. Tengok ayat yang dibacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuknya jannah darussalam. Tersedia untuknya jannah darussalam inda rabbihim, pada sisi Allah, wa huwa waliyuhum, Allah itulah kekasihnya. Allah kasih sama dia, Allah sayang sama dia. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya selama ini bakare bajare balurih. Balurih dia jannah. Dia kerja keras, maka dia meraih jannah. Mungkin orang yang mendengar di luar Brunei dia tahu bakare bajare itu apa. Ada juga kena tegur, Ustaz banyak sangat bahasa Brunei-nya katanya. Kami tidak paham katanya.
Ada juga teguran macam itu. Baik. Bakareh bajuri artinya bekerja keras ya. Orangnya bekerja keras sehingga dia mendapat jannah. Begitulah doa kita tadi apa? Agar hati kita di masjid, agar kita bersama Al-Quran, kita bersama sholat berjamaah, kita bersama tahajud, dan kita bersama salihin. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma yassir lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Allahumma irham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Warham al muallimin wal muta'allimin wal muntamina ilaihim. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimina wal muntamina ilaihim. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimina wal muntamina ilaihim ya mujibas sa'ilin. Ya akramal karimin. Allahumma arzuqna al firdausal a'la. Allahumma arzuqna al firdausal a'la. Allahumma arzuqna al firdausal a'la ma'an nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين ومن علينا بصيام رمضان وبقيام إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام رمضان ولصيام إيمانا واحتسابا اللهم من علينا ووفقنا لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.